Mewakili seluruh suara umat alias netizen, banyak yang mempertanyakan mengapa sosok Luhut Binsar Panjaitan begitu berkuasa sejak awal era reformasi hingga era revolusi mental saat ini. Begitu tak tergantikan, bahkan terlihat sangat mendominasi dari seluruh kementerian di Republik ini. Bahkan karena posisinya yang tak tergantikan itu, ia disebut banyak rakyat sebagai presiden bayang-bayang, yang juga memiliki wewenang untuk mengatur bangsa ini dari balik tirai. Sebenarnya, seberapa berkuasanya sosok Luhut Binsar Panjaitan dan bagaimana karir pemerintahan serta kehidupan keluarganya? Sebelum kita membahasnya, yuk klik tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya. Kehidupan pribadi. Luhut Binsar Panjaitan merupakan anak pertama dari 5 orang bersaudara dari pasangan orang tua Bonar Panjaitan dan Siti Frida Naiborhu. Pria berdarah Batak ini lahir pada 28 September 1947 di Toba, Samosir, Sumatera Utara. Kemudian setahun setelah Luhut Binsar Panjaitan menyelesaikan pendidikan Akademi Militer Nasional pada tahun 1971, ia menikahi sang pujaan hatinya bernama Devi Simatupang dan memiliki 4 orang anak. 2. Karir militer. Di usianya yang sangat muda, Luhut Binsar sudah memiliki cita-cita tinggi, hingga ia memilih hijrah ke Bandung dan bersekolah di SMA Kristen Penabur. Ia kemudian lulus dari SMA pada tahun 1967. Luhut Binsar Panjaitan kemudian masuk Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (AKABRI) bagian darat dan 3 tahun kemudian meraih predikat sebagai lulusan terbaik pada tahun 1970, sehingga mendapatkan penghargaan Adi Makayasa. Karir militernya banyak dihabiskan di Kopassus TNI AD. Di kalangan militer dikenal sebagai Komandan Pertama Detasmen 81. Berbagai medan tempur dan jabatan penting telah disandangnya. Komandan Grup 3 Kopassus, Komandan Pusat Kesenjataan Infanteri Pussenif, hingga Komandan Pendidikan dan Latihan Kodiklat TNI Angkatan Darat. Ketika menjadi perwira menengah, pengalamannya berlatih di unit-unit pasukan khusus terbaik dunia memberinya bekal untuk mendirikan sekaligus menjadi Komandan Pertama Detasmen 81, sekarang SA81 Gultor, Kesatuan Baret Merah Kopassus, menjadi salah satu pasukan khusus penanggulangan terorisme terbaik di dunia. 3. Jabatan pemerintahan. Karirnya di bidang pemerintahan tak kalah cemerlang saat ia berada di militer. Disebut warganet sebagai menteri serbaguna, memang pantas disematkan kepada Luhut Binsar Panjaitan. Di era Jokowi saja, Luhut Binsar tercatat pernah menjabat dalam 6 posisi menteri. Pertama, Menteri Menko Polhukam. Luhut pertama kali tercatat masuk sebagai menteri saat ditunjuk menjadi Menko Polhukam Kabinet Kerja pada 2015-2016. Luhut yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan KSP ini menggantikan Tejo Edy. Kedua, Menteri ESDM. Luhut sempat menjabat sebagai PLT Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM, menggantikan posisi Arkandra Tahar yang diberhentikan dengan hormat. Saat itu, posisi Arkandra dipermasalahkan karena masih memegang kewarganegaraan Amerika Serikat. 3. Menteri Perhubungan. Luhut juga sempat menjabat sebagai Menteri Perhubungan menggantikan posisi Budi Karya Sumadi yang saat itu positif terpapar virus corona atau COVID-19. 4. Menteri Menko Maritim. Posisi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia adalah jabatan yang memang dijabat Luhut secara tetap di era Presiden Joko Widodo. Dengan jabatan tersebut, Luhut membawahi beberapa kementerian antara lain Kementerian ESDM, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif, hingga Kementerian PUPR. 5. Menteri Kelautan dan Perikanan. Untuk mengisi kekosongan karena Edi Prabowo ditangkap KPK, Presiden Jokowi menugasi Luhut untuk menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan untuk sementara waktu sampai mendapati kandidat layak untuk mengisi kekosongan ini. 6. Menteri Perindustrian dan Perdagangan. Luhut juga pernah menjabat sebagai Menteri Perindustrian dan Perdagangan.
Namun bukan di era Jokowi, melainkan di periode pemerintahan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Luhut saat itu baru saja pulang dari Singapura. Ia sebelumnya merupakan duta besar Indonesia untuk Singapura. Selepas itu, posisinya digantikan oleh Rini Sumarno di era Presiden Megawati. Wah, melihat rekam jejaknya seorang Luhut Binsar Panjaitan, tak heran ya jika banyak publik menyebutnya sebagai menteri segala urusan. 4. Aset dan kekayaan. Diintip dari pengumuman laporan kekayaan penyelenggara negara LHKPN Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, kekayaan pria asal Sumatera Utara ini mencapai 677 miliar rupiah pada tahun 2019. Dalam laporan rilisan harta terbaru seorang Luhut Binsar di tahun 2021 ini mencapai angka 745 miliar rupiah. Adapun rincian kekayaan Luhut Binsar Panjaitan sebagai berikut. 2,48 miliar rupiah dalam bentuk alat dan transportasi dan mesin. Luhut memiliki mobil Isuzu Panther LMB 25 tahun 2006 seharga 60 juta rupiah. Mobil Lexus LS 460 AT tahun 2016 senilai 1 miliar 500 juta rupiah. Dan mobil Toyota Alphard 35 Ki AT tahun 2016 dengan bandrol 900 juta rupiah. Selain itu, dirinya juga memiliki motor Honda Solo NF11T11C1MT tahun 2015 seharga Rp7.450.000. Dan motor Honda Solo H1BO2N42LO AT tahun 2020 senilai Rp17.647.000. 106 miliar rupiah dalam bentuk surat berharga dan kas dengan nominal 194 miliar, serta harta lainnya mencapai 207 miliar rupiah. Dari total kekayaan itu, Luhut memiliki utang sebesar 12 miliar rupiah. 5. Aset. Pundi-pundi uang yang mencapai ratusan miliar tersebut bukan diraih begitu saja. Luhut Binsar memperolehnya dari bisnis dan aset yang dikelolanya sendiri. Diketahui mantan Jenderal Kopassus ini mendirikan PT Toba Sejahtera. Dia memiliki 99,98% saham grup PT Toba Sejahtera. Berdasarkan penelusuran bisnis dalam situs resmi perusahaan, grup Toba Sejahtera terbagi ke dalam 6 anak usaha yang terdiri dari Toba Coal and Mining, Toba Oil and Gas, Toba Power, Toba Perkebunan dan Kehutanan, Toba Industri, dan Toba Property and Infrastructure. Anak usaha tersebut terbagi lagi menjadi 16 perusahaan yang bergerak di berbagai sektor. Jadi tak heran ya guys, jika Luhut Binsar Panjaitan memiliki kekayaan yang tak akan habis hingga 7 turunan. Tak hanya bergerak di bidang pertambangan, Luhut Binsar juga mengembangkan sayap bisnisnya ke dalam dunia pendidikan dengan berperan penuh dalam berdirinya sekolah unggul Del yang terletak di Toba Samosir. Sekolah yang didirikan tahun 2011 ini pun cukup sukses. Tak butuh waktu lama, sekolah binaan Luhut Binsar Panjaitan masuk dalam top 3 sekolah terbaik di Indonesia. Wah, sebuah prestasi yang luar biasa. Terlepas dari pro kontra mengenai sosoknya, kita patut mengapresiasi prestasinya yang tak hanya mahir dalam satu bidang saja. Oke guys, itulah rangkuman lengkap mengenai sosok dan kekayaan dari seorang Luhut Binsar Panjaitan. Kira-kira bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa tulis di kolom komentar and see you next video. Bye-bye!